Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rasati dari kelas 11 ingin mempresentasikan tugas fisika. Soal yang pertama yaitu, jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Jawabannya yaitu, gambar tersebut menunjukkan beberapa orang berada di perahu di atas air pada saat matahari terbenam atau terbit. Penjelasan mengenai penerapan konsep perpindahan kalor yang mungkin terkait dengan peristiwa ini dapat merujuk pada fenomena alam yang terjadi, yaitu pertama yaitu konduksi atau penghantaran kalor. Perahu yang berada di atas air laut mengalami perpindahan panas melalui konduksi. Panas dari matahari yang mengenai permukaan laut akan dipindahkan ke air laut. Sebagian panas ini akan diserap oleh air dan sebagian lagi akan dipindahkan ke perahu melalui kontak langsung antara air dan bagian bawah perahu. Yang kedua, konveksi atau aliran kalor. Air laut mengalami proses konveksi, matahari memaksakan air laut, menyebabkan air di permukaan menjadi lebih hangat dan naik ke atas. Air yang lebih dingin di bawahnya kemudian naik ke permukaan menggantikan air hangat yang telah naik. Ini menciptakan sirkulasi konveksi yang membantu menyebarkan panas secara merata di seluruh badan air. Yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran kalor. Matahari sebagai sumber panas memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi ke bumi. Perahu dan air laut menerima panas langsung dari radiasi matahari ini, yang menyebabkan peningkatan suhu pada permukaan yang terkena sinar matahari. Jadi, peristiwa dalam gambar tersebut menggambarkan penerapan konsep perpindahan kalor melalui konduksi antara perahu dan air laut, konveksi dalam air laut, dan radiasi dari matahari ke bumi. Soal yang kedua yaitu, deskripsikan bagaimanakah dapat menerangkan perbedaan nada ini. Jawabannya yaitu, gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang memainkan gitar untuk menjelaskan bagaimana perbedaan nada pada gitar dapat diterapkan. Kita dapat mengacu pada beberapa konsep dasar fisika dalam musik, terutama terkait dengan frekuensi dan panjang gelombang berikut penjelasannya. 1. Panjang senar dan frekuensi. Senar gitar yang lebih panjang menghasilkan nada yang lebih rendah karena frekuensi getaran yang lebih rendah. Sebaliknya, senar yang lebih pendek karena ditekan pada fret yang lebih tinggi akan menghasilkan nada yang lebih tinggi karena frekuensi getaran yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tegangan senar. Tegangan pada senar gitar juga mempengaruhi frekuensi nada yang dihasilkan. Senar yang lebih tegang, lebih kencang, akan menghasilkan nada yang lebih tinggi karena frekuensi getaran yang lebih tinggi. Sebaliknya, senar yang kurang tegang akan menghasilkan nada yang lebih rendah. Yang ketiga, yaitu ketebalan dan massa senar. Senar yang lebih tebal dan berat akan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan senar yang lebih tipis dan ringan. Hal ini karena senar yang lebih berat bergetar dengan frekuensi yang lebih rendah. Yang keempat yaitu panjang gelombang. Saat pemain gitar menekan senar di fret tertentu, mereka mengubah panjang efektif dari senar yang bergetar. Ini mengubah panjang gelombang suara yang dihasilkan dan dengan demikian frekuensi dan nada. Yang kelima yaitu harmonik. Ketika senar gitar dipetik, tidak hanya menghasilkan nada dasar atau fundamental, tetapi juga menghasilkan nada-nada tambahan yang disebut harmonik. Posisi di mana senar ditekan dan cara senar dipetik dapat mempengaruhi halaman ini, sehingga menghasilkan variasi nada yang kaya. Soal yang ketiga yaitu, analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Jawabannya yaitu, tsunami disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi, atau tanah longsor bawah laut dengan gempa tektonik sebagai penyebab umum. Pergerakan vertikal dasar laut memindahkan air secara tiba-tiba, menciptakan gelombang besar. Energi besar yang dipaksakan oleh peristiwa dengan kecepatan
kecepatan tinggi. Ketika mendekati pantai, gelombang melambat dan meningkat ketinggiannya karena perubahan kedalaman laut, memunculkan energi kinetik dan potensial yang menyebabkan kerusakan besar saat mencapai daratan. Gelombang tsunami mengandung energi besar karena sumbernya yang mendadak dan pergerakan air yang cepat menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Soal yang keempat yaitu, jelaskan pada termos ini dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Jawabannya yaitu, tentu. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem isolasi adalah tetap. Ketika Anda menuangkan minuman panas ke dalam termos, termos berfungsi sebagai sistem isolasi yang membatasi transfer panas dari minuman ke lingkungan sekitarnya. Sebagai hasilnya, panas yang terperangkap di dalam termos tidak bisa keluar, sehingga minuman tetap panas dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa energi yang ada di dalam minuman yang awalnya berasal dari panas tidak hilang, tetapi hanya dipertahankan di dalam termos sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Soal yang kelima yaitu, analisislah apakah peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika. Jawabannya yaitu, perangkat rice cooker menggunakan energi listrik secara efisien untuk memasak dengan tekanan dan temperatur tinggi. Prinsip termodinamika menyatakan bahwa energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya. Dalam hal ini, energi listrik diubah menjadi energi panas untuk memanaskan wadahnya, menciptakan perubahan energi internal dalam sistem. Penggunaan tekanan dan temperatur tinggi mempercepat proses memasak, sesuai dengan prinsip termodinamika yang mempertimbangkan perubahan energi dalam suatu sistem akibat perubahan tekanan dan temperatur. Dengan demikian, rice cooker mematuhi prinsip-prinsip termodinamika dengan efisien, energi dan pemanfaatan tekanan serta temperatur tinggi untuk memasak makanan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.